komunikasi itu adalah ketika seseorang, kita menyebutnya sumber, berbicara, menyampaikan sebuah pesan lewat sebuah media atau channel kepada audiens atau lawan bicaranya sedemikian rupa sehingga dicerna dan dipahami oleh lawan bicara ini, dan kemudian dia memberikan feedback. Jadi saya meminta gula dengan harapan Anda memberikan saya gula, Anda memberikan saya garam. Lihat, ada miskomunikasi. Karena apa? Tujuan tidak sama dengan feedback. Ya, Anda mengharapkan audiens kemudian setelah mendengar pesan Anda akan merubah mindsetnya tentang Taman Nasional. Ya, lalu setelah mendengar pesan dan pemaparan Anda, tujuannya adalah supaya dia berubah. Nah, tapi ketika pesan itu tidak merubah apapun dari audiens Anda itu, maka somehow itu yang kita sebut dengan miskomunikasi. Oke, komunikasi yang efektif itu dimulai dengan tujuan, dan prosesnya adalah tujuan. Ada seseorang yang ingin menyampaikan pesan lewat sebuah media tertentu kepada lawan bicara sedemikian rupa sehingga lawan bicara ini akan memberikan feedback yang sama dengan tujuan yang hendak dicapai. Itulah yang namanya komunikasi yang efektif. Baik. Lalu persuasi itu apa? Ya, tadi saya sudah membahas sedikit bahwa komunikasi yang efektif selalu dimulai dengan tujuan. Tujuan dalam komunikasi itu berjenjang. Ada setidaknya 4 level ya, yang akan kita pakai dan coba kita kupas pada pelatihan kali ini. Nah, level yang paling bawah, yang paling gampang di dalam komunikasi itu ya, adalah komunikasi yang bertujuan untuk memberikan informasi. Ya, istilah anak sekarang FYI ya. Hanya supaya Anda tahu saja gitu ya. Terus setingkat di atas itu adalah komunikasi untuk memberikan pemahaman. Nanti saya kasih contohnya ya. Tentu memberikan informasi itu lebih gampang daripada membuat orang paham akan sesuatu. Di atas memberikan pemahaman, tujuan komunikasi yang lebih sulit lagi adalah ketika Anda membuat pesan tujuannya untuk merubah mindset orang. Itulah yang disebut dengan persuasi. Ya, merubah mindset, membujuk, pokoknya yang bertujuan untuk supaya lawan bicara Anda melakukan sesuatu seperti yang Anda inginkan, maka itu adalah tujuan komunikasi yang memberikan persuasi. Yang terakhir adalah komunikasi yang tujuannya untuk membentuk ikatan. Di sini setidaknya saya akan memperkenalkan 6 atau 7 teknik komunikasi persuasi. Teknik yang pertama adalah, Anda lihat di modul, pertama adalah convincing, yakin. Anda harus yakin duluan bahwa jualan Anda ini memang bagus sebelum Anda berhadapan dengan audiens publik dan mengatakan bahwa ini Taman Nasional ini bagus banget, memiliki nilai edukasi dan histori. Sehingga kalian layak untuk menghabiskan waktu maupun dana dengan datang ke tempat ini. Anda harus yakin dulu, baru kemudian Anda bisa meyakinkan orang. Yakin ini Bapak Ibu tentu harus didukung dengan sikap badan. Rasa yakin tersebut harus didukung dengan gestur. Oke ya. Dengan body language, bahasa tubuh ya. Baik itu dengan intonasi suara maupun dengan mimik maupun dengan gerakan tangan. Nah, teknik yang berikutnya disebut dengan priming. Kata yang Anda ingin audiens ingat itu Anda ulang-ulangi. Ya, misalnya saya sebut apapun makannya, minumnya adalah, semua akan menjawab teh botol sosro. Kenapa? Karena itu udah terpriming di benak Anda, sudah terulang-ulang begitu kan. Nah, itu adalah salah satu teknik priming yang dilakukan oleh advertising ya. Nah, lalu kemudian teknik persuasi adalah sosial budaya. Artinya begini, ketika Anda mendekati sebuah audiens, adalah bagus ketika Anda menyampaikan pesan di dalam konteks sosial budaya mereka. Kalau Anda berbicara kepada adventurer, hiker, maka berbicara bagaimana medan itu sangat menantang untuk ditanjaki. Nah, seperti itu ya. Itu maksudnya sosial budaya ya. Sosial budaya tidak hanya soal kesukuan, tapi juga soal bagaimana environment, lingkungan kerja dan seterusnya. Yang berikutnya adalah teknik persuasi. Artinya ketika Anda harus melakukan presentasi, jangan gunakan teks-teks lebih banyak ya. Karena teks-teks sekarang Bapak Ibu udah nggak zaman ya. Apalagi sekarang orang semua bermain Instagram. Anda harus menggunakan audiovisual ya. Audiovisual itu sekarang eranya audiovisual. Ketika Anda menjelaskan keindahan, jangan katakan indah tanpa gambar ya.
sertakan gambar. Indah itu seperti apa? Oh, langitnya biru, kemudian sawahnya hijau, kontras warnanya dan seterusnya ya. Jadi gunakan audio visual. Yang terakhir adalah argumentasi. Begini Bapak Ibu ya. Kawasan ini adalah kawasan satu dari 5 kawasan dengan pemandangan puncak gunung yang terindah di dunia. Misalnya Anda mengatakan seperti itu ya. Rinjani adalah satu dari 5 dengan the most beautiful scene apalah segala macam begitu. Anda harus berikan argumentasinya. Yang saya mau highlight dari teknik presentasi ini adalah ketika Anda mempresent sesuatu, ya gunakanlah pembukaan yang kuat. Ya, opening adalah sangat penting. Opening adalah kunci. Anda mungkin sudah menyusun materi yang sangat bagus dengan argumentasi, dengan visual segala macam, tapi penyampaiannya basi, boring, ya. Itu percuma Bapak Ibu ya. Merebut hati audiens itu bukan omong kosong ketika cinta pada pandangan pertama itu bisa dipraktikkan juga pada presentasi, begitu maksudnya. Karena orang itu sangat penting kesan pertama, apalagi jika Anda tidak saling mengenal. Ya, nggak kenal dengan wartawan yang wawancara, nggak kenal dengan audiensnya siapa. Nah, maka kesan pertama itu yang kemudian akan mendrive lawan bicara Anda, apakah dia mau mendengar lebih lanjut, atau dia bilang, oh, buang waktu nih, mending saya pura-pura ada kerjaan aja, gak usah balik lagi, begitu.